Halo teman-teman, selamat datang kembali di Trader Blueprint. Di video kali ini kita bakal belajar tentang 3 sesi trading utama, yaitu Tokyo, London, dan New York. Mungkin buat kalian yang baru trading, ada yang berpikir, emang sepenting itu tahu sesi trading? Jawabannya iya, karena setiap sesi punya karakter pergerakan yang beda-beda. Ada yang cenderung sepi, ada yang mulai aktif, dan ada juga yang punya volatilitas tinggi. Kalau kalian sudah paham kapan market sedang bergerak aktif, nanti akan lebih mudah menentukan kapan sebaiknya mencari peluang entry dan kapan sebaiknya menunggu. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Semoga setelah video ini selesai kalian jadi lebih paham tentang sesi trading dan bisa menerapkannya saat analisa nanti. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja mulai materinya. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus memahami sesi trading? Emangnya sepenting itu? Jawabannya sangat penting. Yang pertama, sesi trading menentukan besar atau kecilnya volatilitas. Semakin tinggi volatilitas, biasanya pergerakan harga juga semakin besar. Sebaliknya, kalau volatilitas rendah, maka cenderung bergerak lambat atau bahkan sideways. Yang kedua, sesi trading juga menentukan banyak atau sedikitnya peluang trading. Saat market sedang aktif, biasanya akan muncul lebih banyak setup yang layak untuk diambil. Yang ketiga, sesi trading berpengaruh terhadap spread dan likuiditas. Di jam-jam ramai, spread biasanya lebih kecil dan order kita bisa tereksekusi dengan baik. Yang keempat, dengan memahami sesi trading, kita juga bisa menyesuaikan strategi. Tidak semua strategi cocok digunakan di setiap sesi. Jadi kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Dan yang terakhir, kita bisa menghindari trading saat pasar sedang sepi. Karena di kondisi seperti ini, pergerakan harga seringkali kurang dan peluang berkualitasnya juga lebih rendah. Jadi kesimpulannya, trading yang baik bukan cuma soal tahu di mana kita entry, tapi juga tahu kapan waktu terbaik untuk entry. Memahami sesi trading adalah salah satu fondasi yang akan membantu kita mengambil keputusan trading dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke jam sesi trading berdasarkan waktu Indonesia Barat atau WIB. Sesi Asia atau yang sering disebut sesi Tokyo berlangsung dari pukul 6 sampai 15 WIB. Kemudian ada sesi London yang dimulai dari 14 sampai 23 WIB. Dan yang terakhir, sesi New York berlangsung dari 19 sampai 4 WIB. Sedikit catatan, jam-jam ini bisa bergeser sekitar 1 jam karena adanya Daylight Saving Time atau DST. DST adalah kebijakan dari beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang memajukan jam mereka 1 jam saat musim panas. Biasanya dimulai sekitar bulan Maret dan berakhir sekitar Oktober hingga November. Karena itu, jam sesi London dan New York yang kita lihat di Indonesia juga ikut berubah. Yang pertama adalah sesi Asia atau yang sering disebut Tokyo Season. Ini berlangsung dari jam 6 sampai jam 3 sore atau jam 6 sampai 15 WIB. Karakter utama sesi Asia adalah volatilitas yang cenderung rendah, sehingga pergerakan harga biasanya lebih lambat dibandingkan sesi London atau New York. Karena itu, mereka juga lebih sering bergerak sideways atau konsolidasi. Beberapa pair yang cukup aktif pada sesi ini adalah USD JPY, AUD USD, dan NZD USD karena mata uang tersebut berasal dari kawasan Asia dan kelebihan sesi Asia adalah pergerakan harga yang lebih stabil sehingga risiko fake breakout relatif lebih kecil. Namun kekurangannya karena volatilitasnya rendah, target profit biasanya juga lebih kecil dibandingkan sesi lainnya. Jadi sesi Asia cocok untuk trader yang menyukai pergerakan market yang lebih tenang dan tidak terlalu agresif. Selanjutnya adalah sesi London yang berlangsung dari pukul 14 sampai 23 WIB. Sesi ini merupakan salah satu sesi paling aktif di pasar keuangan. Saat London dibuka, banyak bank besar dan institusi mulai masuk ke market sehingga volume transaksi dan volatilitas meningkat. Pada sesi ini juga sering terjadi breakout dari range Asia sehingga banyak trader menunggu momen ini untuk mencari peluang entry. Beberapa pair yang paling aktif di sesi London adalah Euro USD, GBP USD, dan Euro GBP. Kelebihan sesi London adalah peluang trading yang lebih banyak dan sering menjadi awal terbentuknya sebuah tren. Namun, karena pergerakan harga lebih cepat, stop loss juga perlu disesuaikan agar tidak mudah terkena noise market. Kalau kalian menyukai market yang aktif dan banyak peluang, sesi London adalah salah satu waktu terbaik untuk trading. Yang terakhir adalah sesi New York yang berlangsung dari pukul 19 sampai 4 WIB. Sesi ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi karena banyak berita ekonomi penting dari Amerika Serikat dirilis pada jam ini. Itulah sebabnya pergerakan harga seringkali menjadi lebih cepat dan agresif.
Beberapa instrumen yang paling aktif di sesi New York adalah US30, Nasdaq atau US 100, SPX atau US 500, Euro USD, dan juga Gold atau XAU USD. Kelebihan sesi ini adalah pergerakan harga yang besar dan likuiditas yang tinggi, sehingga sangat cocok untuk trader intraday yang mencari peluang dengan target profit lebih besar. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Di awal sesi New York sering terjadi fake move atau pergerakan tipuan sebelum harga bergerak ke arah utamanya. Karena itu jangan terburu-buru entry dan tetap tunggu konfirmasi strategi trading kalian. Tambahan, ada yang disebut overlap season, yaitu sesi London dan New York berlangsung bersamaan. Overlap ini terjadi sekitar pukul 19 sampai 23 WIB. Meskipun jamnya bisa sedikit berubah saat daylight saving time, banyak trader menganggap ini sebagai waktu terbaik untuk trading. Alasannya karena volume transaksi berada di level tertinggi, likuiditas sangat besar, dan pergerakan harga biasanya lebih jelas. Di jam ini juga sering muncul setup berkualitas dan peluang entry yang lebih baik dibandingkan sesi lainnya. Karena itulah, mayoritas trader profesional lebih memilih trading pada waktu overlap ini. Tapi diingat, meski peluang lebih banyak, jangan asal entry, tetap tunggu konfirmasi sesuai strategi dan trading plan yang kalian gunakan. Dengan memahami karakter setiap sesi trading, kalian sekarang bisa memilih waktu yang tepat jika kalian ingin trading, paling sesuai dengan strategi dan gaya trading masing-masing. Nah, setelah kita membahas setiap sesi secara terpisah, sekarang kita rangkum kembali karakteristik utama. Sesi Asia identik dengan pergerakan yang lambat, sering berada dalam konsolidasi range dan sideways, dan memiliki volatilitas yang rendah. Kemudian, sesi London biasanya menjadi awal market mulai bergerak dari lebih aktif. Di sesi ini sering terjadi breakout dari range Asia, memiliki terbentuk tren, dan likuiditas meningkat karena banyak institusi mulai masuk ke pasar. Sedangkan sesi New York memiliki karakter yang lebih impulsif dengan volatilitas tinggi. Selain itu, sesi ini juga sering dipengaruhi oleh rilis berita ekonomi Amerika Serikat, sehingga pergerakan harga bisa menjadi lebih cepat. Jadi, setiap sesi memiliki karakter yang berbeda. Semakin kalian memahami karakter masing-masing sesi, semakin mudah juga menentukan waktu yang tepat untuk melakukan analisa dan mencari peluang entry sesuai strategi kalian masing-masing. Mari kita bahas sesi trading yang cocok berdasarkan gaya trading. Kalau kalian seorang scalper, biasanya sesi London dan New York adalah pilihan terbaik karena kedua sesi ini memiliki volatilitas tinggi sehingga peluang entry lebih sering muncul. Kalau kalian seorang day trader, kalian bisa fokus pada sesi London, terutama saat overlap London dan New York. Di jam ini likuiditas sangat tinggi dan pergerakan harga cenderung lebih jelas. Sedangkan untuk swing trader, sebenarnya kalian bisa melakukan analisa di semua sesi, namun saat ingin melakukan entry, sebaiknya tetap memiliki waktu yang tepat dengan likuiditas yang tinggi agar eksekusi lebih optimal. Yang terpenting, jika ada sesi trading yang paling bagus untuk semua orang, pilihlah sesi yang sesuai dengan strategi, gaya trading, dan waktu yang kalian miliki. Konsisten pada satu sesi biasanya akan menghasilkan yang lebih baik daripada berpindah-pindah mengikuti market. Sebelum kita akhiri materi ini, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan trader pemula. Yang pertama, trading kapan saja tanpa memperhatikan sesi trading. Yang kedua, maksa entry saat market sedang sepi. Ketiga, menganggap semua jam memiliki peluang yang sama. Keempat, mengabaikan jam berita trading. Dan terakhir, overtrading karena market bergerak lambat. Solusinya sebenarnya sederhana, yaitu fokus trading pada sesi yang sesuai dengan strategi kalian. Dengan begitu, peluang yang didapat akan lebih berkualitas dan keputusan trading juga menjadi lebih disiplin. Sebagai penutup, mari kita rangkum materi yang sudah kita pelajari hari ini. Pasar forex memiliki 3 sesi utama, yaitu Asia, London, dan New York. Masing-masing sesi memiliki karakter yang berbeda, sehingga tidak semua waktu cocok untuk melakukan trading. Secara umum, sesi London dan New York menawarkan peluang yang lebih besar karena memiliki likuiditas volatilitas yang lebih tinggi. Namun, yang paling penting adalah memiliki satu sesi yang sesuai dengan strategi kalian dan konsisten menjalankannya. Dalam konsep ICT atau smart money, timing sangat penting dengan analisa harga. Jadi, jangan fokus mencari di mana harga harus entry, tapi pahami juga kapan waktu terbaik untuk entry. Ingat, trader profesional tidak hanya tahu ke mana market akan bergerak, tapi juga tahu kapan peluang terbaik untuk entry. Nah, ini baru pembahasan tentang sesi trading, belum termasuk kill zone.
Nanti di next video gue akan jelaskan lagi singkat tentang kill zone. Itu singkat aja karena itu memang sangat simple. Nanti gue jelaskan langsung di trading view. Dan bagaimana cara gue sebelum masuk ke sesi trading atau kill zone, gue akan cek dulu news dunia. Itu nanti gue tahu WP di mana. Oke, sekian, nanti gue jelasin di next video. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau materi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi berikutnya dari Trader Blueprint. Sampai jumpa di video selanjutnya.